Selamat datang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki. Kenagarian Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Negeri indah akan pemandangan hijau yang mengelilingi. Memiliki satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki, di mana pada saat ini dipimpin oleh Bapak Irdian Syarana, AMDIP, SH, MHum. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki dulunya merupakan cabang rumah tahanan negara Payakumbuh di Suliki. Diperkirakan berdiri tahun 1920-an dan dibangun pada area seluas 2075 meter persegi. Lapas Kelas 3 Suliki memiliki kapasitas 38 orang. Namun, saat ini dihuni oleh 70 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Lapas Kelas 3 Suliki didukung oleh instansi-instansi pemerintahan. Di antaranya, Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki, Polsek Suliki, Kantor Camat Suliki, Kantor Pemadam Kebakaran Suliki, Kantor Pos Suliki, dan Rumah Sakit Umum Daerah Suliki. Lembaga pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai tempat dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kegiatan pembinaan di Lapas Kelas 3 Suliki meliputi: pertama, kegiatan kerohanian berupa pembelajaran baca Al-Quran, pembelajaran tata cara sholat, dan pembelajaran ceramah agama. Kedua, kegiatan pertanian berupa budidaya tanaman hidroponik. Ketiga, kegiatan perikanan berupa budidaya ikan di dalam ember. Yang keempat, kegiatan kerajinan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka membangun zona integritas menuju WBK WBM di Lapas Kelas 3 Suliki, kami seluruh jajaran telah berkomitmen melaksanakan seluruh kegiatan yang diamanatkan dalam komponen pemimpin. Dalam upaya mencapai pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Lapas Kelas 3 Suliki menitikberatkan kepada 6 area perubahan. Pertama, manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau culture set individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Kedua, penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses serta prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur baik untuk petugas, warga binaan maupun pengunjung. Ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk merencanakan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin atau kode etik, serta sistem informasi kepegawaian. Keempat, penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelima, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Perubahan demi perubahan terus dikembangkan.
Pembenahan mulai dari sarana dan prasarana terus digiatkan di Lapas Kelas 3 Suliki, guna untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2021. Elpas Gigi ini bukanlah lembaga yang lemah. Elpas Gigi ini berubah jadi lebih maju, tetap solid dan sinergi terus ditingkatkan. Anti pungli, mengayomi, bersih melayani. Inovasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki meliputi: pertama, Elektronik Kartu Deposit Pemasyarakatan atau e-Kadopas, sebagai upaya antisipasi penyalahgunaan peredaran uang di dalam lapas. Kedua, pelayanan online prima terpadu atau Lomadu, sebagai sarana mempermudah komunikasi keluarga WBP dengan petugas lapas secara online. Ketiga, sedekah ikhlas setiap pagi atau sikap, sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat yang disalurkan kepada yang membutuhkan setiap bulannya. Tanggapan kami selama ini, khusus jalangan bantuan yang ada sekarang ini, sangat menunjang dan sangat membantu kepada anggota kami dari itu memberi bantuan untuk meningkatkan ekonomi kami. Sekian, terima kasih ya Pak. Penghargaan demi penghargaan kian diraih oleh Lapas Kelas 3 Suliki. Prestasi ini merupakan wujud kerja nyata yang kami persembahkan untuk instansi dan bangsa Indonesia. Sing-singkan lengan bajumu, kuatkan tekadmu, tampilkan loyalitasmu sebagai dharma baktimu untuk instansi dan Ibu Pertiwi. Lelahmu hari ini akan menjadi kebanggaan untuk anak cucumu kelak. Prestasi yang kamu raih, biarkan menores indah pada bangsa tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Saya selaku pimpinan